kita? Ya, pernahkah Dek Yoga? Pernahkah teman-teman di Komal ini? Ya, saya tidak pernah minta-minta. Jadi kalaupun ada VT, ya, meskipun ada VT, itu pun kerelaan hati. Kalau Anda mendukung, puji Tuhan. Kalau Anda mendukung dengan doa, ya puji Tuhan, gitu loh. Amin. Tidak semuanya saya bisa. Ya, tidak semuanya saya bisa mengatakan apa yang saya lakukan di sosial media ini. Tidak semua. Ya, tidak semua. Iya biasa Ibu Dita ya. Dan saya tahu orang tuh memfitnah ada dua cara ya. Dua cara untuk satu menghancurkan, cara dia menghancurkan nama baik saya. Jika nama baik saya hancur ya, saya itu apa? Tidak pelayanan lagi. Saya tidak pembangunan lagi. Ya kan? Itu yang pertama. Kedua, Anda tidak mau yang namanya hatinya memuliakan Tuhan. Hati-hati. Meskipun Anda orang Kristen. Tapi apakah saya mundur? Saya tidak mundur. Biarkan aja, lu nyeloteh terserah. Ya kan? Toh puji Tuhan sampai detik ini orang yang memberkati pelayanan, bahkan pembangunan, ya, nggak pernah keluar-keluar sana sini, ya. Kalau Anda keluar-keluar mendingan nggak usah bantu deh, ya. Nggak usah. Nggak usah. Dan puji Tuhan sampai detik ini, setiap anak-anak Tuhan yang memberkati, yang mendukung pelayanan saya, tidak pernah keluar-keluar. Puji Tuhan. Ya. Karena kalaupun ada berkat, ya kayak sekarang saya nggak kemana-mana. Karena kenapa? Belum ada dananya. Kalau ada dananya saya pergi ke Jawa. Jadi bukan tangan kosong saya kalau jalan itu, teman-teman. Ya. Dan di saat saya pergi ke sebuah tempat saya pelayanan, tempat saya pemuritan, di mana saya juga memberikan semangat kepada orang-orang lahir baru, ya. Anda juga nggak penting saya kasih tahu gitu loh. Nggak penting. Ya. Betul nggak? Nggak penting. Iya Pak Men. Tahu kan kemarin? Iya Ibu Diana tuh kalau ke Jawa, Anda itu katanya diisukan Anda open BO, ketawa, setan pun ketawa. Setan ketawa karena kenapa? Dia berhasil. Terima kasih Bapakku. Mereka itu berhasil mau menghancurkan nama baik saya, betul kan Pak Serai? Berhasil mereka. Setan tertawa karena apa? Aku sudah berhasil mempengaruhi dirinya. Iya. Gitu loh teman-teman. Ya, betul nggak Tretan? Jadi buat saya itu ya udah, kalau Anda pengen menghancurkan karir saya, pelayanan saya, itu urusan Anda itu dengan setan-setan Anda itu loh. Ya, karena setahu saya Tuhan Yesus tidak akan membuat saya jatuh tergeletak sampai detik ini. Kalau memang Bu Diana ke Jawa itu spill tempatnya, bodoh amat. Ugem. Ya, Ugem. Sekali pelayanan ya? kalau misalnya ke Jawa, satu trip PP habis berapa? Itu minimal saya harus ada dana pelayanan misi itu 30-an. 30 juta. Ya. Karena begini ya. Itu kurang lebih 1 mingguan. 1 mingguan. Iya. Besar juga ya. Oh, besar, Pak. Saya kalau tidak ada 30 juta di kantong saya nggak akan kemana-mana. Karena kenapa? Saya tidak mau yang namanya misalnya saya pergi ke sebuah tempat gitu kan. Di mana saya di situ juga menguatkan iman mereka, ya, memberikan pengajaran, memberikan kesaksian, ya, memberikan ya semangat lah gitu, spirit lah buat mereka. Dan saya tidak mau, saya itu misalnya ya, saya dibukakan tempat penginapan, saya nggak mau saya buka sendiri teman-teman. Saya buka sendiri. Dan dari makan, minum saya dan perjalanan saya itu pasti ini apa namanya sewa mobil Pak itu tuh. Saya sewa mobil. Budget sewa mobil itu Pak, budgetnya ya,
paling tidak 1 juta satu hari budget. Karena kenapa? Nanti ya misal sewa mobil nih 400.000 satu hari, ya kan? Mana bensinnya? Betul nggak? Ya kan? Mana bensinnya? Terus makan di jalan, Pak. Nah, itu kan juga harus kita pikirkan. Satu hari aja kalau masalah mobil ini itu, ya kan? Itu 1 juta satu hari. Kalau seminggu udah 7 juta. Lain yang lain, Pak. Mm-mm. Kalau kemarin saya biasanya Dek Yoga, itu biasanya sopirnya itu saya sendiri. Karena saya tidak mau yang namanya membawa orang lain, ya. Karena itu bahaya. Saya tidak percaya dengan siapapun, teman-teman ya. Ya, mohon maaf. Meskipun itu orang Kristen, saya tidak percaya. Saya kasihan. Saya kasihan dengan orang-orang yang sudah belajar akan keselamatan, jiwanya itu terancam. Amin. Satu jiwa itu berharga. Gitu loh, teman-teman. Satu jiwa itu berharga. Meskipun ada yang bilang, Ibu Diana, kalau Ibu Diana nanti pelayanan pakai mobil saya, gitu kan. Kalau saya pelayanan, saya tidak mau teretanku. Tidak mau saya. Lebih baik saya sewa di rental. Gitu. Sewa di rental saya. Sewa di rental, itu pun bukan saya. Ya, bukan saya. Ada tim saya di situ. Yang akan memberikan dia KTP. Oh, kalau KTP saya dia nama Durese. Oh, bahaya nanti. Alasannya paling kan ada acara keluarga gitu kan. Nggak mungkin dong, saya Diana Durese, saya ngerental mobilmu ya. Terus mobilnya itu ada ininya, apa namanya sih? Itu apa sih Pak Serai? Pak itu tuh ada radarnya yang bisa tahu kemana mobilnya itu pergi. GPS ya. Makanya tidak boleh ada yang tahu kalau saya yang pakai. Iya. Makanya orang lain yang disuruh gitu. Gitu teman-teman ya. Jadi keren Ibu Pendeta sudah bisa nyetir sendiri. Saya sudah lama Pak bisa nyupir sendiri. Sudah bisa. Becak pun bisa saya bawa loh Pak. Tenang Pak. Ya. Becak saya bisa bawa Pak. Apalagi mobil Pak. Gitu. Pakai mobil orang juga resiko. Saya tidak mau yang namanya saya datang, saya membebani orang lain, ya teman-teman. Karena rata-rata, mohon maaf ya, rata-rata yang saya layani di sana itu, ya, yang mengenal akan kasih Kristus itu menengah ke bawah, teman-teman, ya. Dan saya tidak mau saya merepotkan mereka, itu pertama. Kedua, saya tidak mau saya itu ada yang tahu di mana saya berada, gitu. Ya, kayak begitu ya teman-teman. Jadi, sumpamanya saya ke Madura gitu kan. Yang membuka penginapan saya itu adalah orang yang saya bina. Gitu. Paham nggak? Nah, saya nggak tahu Pak luwak madu, saya nggak tahu caranya ya. Jadi, misalnya nih, saya di sana ada Pak Imron, Pak Itutu, Pak Dek Fadil gitu kan. Ya saya suruh mereka pinjam KTP-nya gitu. Ibu mau kemana? Aku pinjam KTP. Nah, habis gitu buka, ya udah. Jadi yang tahu datanya itu bukan saya, teman-teman gitu. Ya. Terus kalau ke lokasi itu pakai cadar. Saya pakai kan biasa, makanya saya biasa pakai kerudung kan gitu. Biasa. Dan jemaat. Dan orang yang saya layani itu memang rata-rata pakai kerudung, Pak. Kan udah kebiasaan di sana. Gitu. Kayak seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi kalau ada orang yang memfitnah saya, ya, saya ketawa gitu. Kasihan hidupnya gitu. Kasihan hidupnya. Kasihan dia bersosial media itu bukan mendapatkan penguatan iman, malah dapatnya itu virus-virus kayak gitu. Kasihan. Bantu Love Orange-nya ya teman-teman, Pak Serai dan teman-teman semuanya bantu Love Orange ya. Karena ini akun baru saya, akun terbesar saya terkena sama tok-toknya Kadrun. Ya.
Jadi ya, bantu Love Orange ya. Love Orange Bapak Ibu ya, deretanku semuanya, Love Orange ya. Jadi kayak begitu ya teman-teman ya. Nanti banyak yang niru-niru Ibu sharing. Saya menjelaskan aja Pak Men, karena apa? Beberapa waktu yang lalu ada yang mengaku beliau itu apologet. Tapi kerjanya menjelek-jelekkan saya di komal sebelah. Kan kasihan. Kalau nggak dijelaskan tuh kasihan. Orang nanti yang terpengaruh kan kasihan gitu loh. Bukannya malah dapatkan kepintaran, malah kebodohan kayak gitu. Saya cuma hanya menjelaskan seperti itu. Jadi buat saya menjaga orang lain itu lebih penting. Saya tidak masalah saya dijelek-jelekkan. Saya ridho, ikhlas. Anda memfitnah saya macam-macam tidak apa-apa. Tuhan Yesus tahu bahwa saya nggak ngapa-ngapain. Itu aja. Saya hanya memuliakan Tuhan dengan cara saya diberikan hikmat oleh Tuhan. Itu teman-teman ya. Tidak perlu saya harus memberitahu saya di sini begini begitu. Justru kalau saya sudah ke Jawa, daerah Jawa, tempat saya pelayanan, saya tidak akan nge-live. Karena saya tidak percaya dengan siapapun, meskipun itu orang Kristen. Saya tidak percaya. Dan saya pun juga sudah mulai hati-hati, karena gini ya, kita membantu orang, terkadang orang lain itu jahat dengan kita. Kita tulus sama orang, ternyata orang itu ngigit kita. Kayak gitu teman-teman ya. Saya tidak apa-apa. Ini benar Bapak Antoni, saya ikhlas, saya tulus, saya ikhlas nilai ta'ala saya. Ya saya ridho. Anda memfitnah saya kemanapun, Anda ngomongin saya open BO lah, nggak pernah nge-live kalau lagi di Jawa dan sebagainya. Tidak apa-apa, wong saya nggak ngelakuin kayak gitu. Ya, nggak penting buat saya. Ya, nggak penting. Saya tidak butuh klarifikasi, saya tidak butuh validasi, saya tidak butuh pujian, enggak. Ya, buat saya menjaga keselamatan ya orang-orang di dalam tempat yang tidak aman itu lebih penting. Tidak apa-apa Anda menjelek-jelekkan saya, nggak apa-apa. Saya sudah bilang saya tulus saya. Tuhan nanti yang akan membalas satu persatu orang yang jahat dengan saya. Tuhan Yesus yang akan membalas. Karena saya mengimani setiap dalam firman Tuhan itu ada bahwa pembalasan adalah hakku, katanya Tuhan Yesus. Amin. Itu. Apalagi perjalanan saya melayani Tuhan. Perjalanan saya melayani Tuhan. Dan saya memang Dan buat saya begini Bapak Ibu ya. Kalau ada pun orang yang mau ketemu dengan saya orangnya nggak mudah ketemu sama orang. Dulu pernah menolong orang, ketemu orang, tapi orang tuh gigit saya, ya kan? Mau mencelakai saya. Maka sejak itu saya kemarin perjalanan kemanapun, saya tidak mau ketemu dengan orang. Meskipun dibilang, aku follower beratnya ibu. Meskipun beliau bilang, saya donaturnya ibu. Enggak mau saya. Yang saya temuin sekarang, kalaupun meskipun donatur misalnya kan, atau orang yang membantu pelayanan, kalau laki-laki saya tidak mau menemui. Tapi kalau suami istri saya mau. Ataupun perempuan saya mau. Tapi kalau laki-laki, no way. Tidak. Ya. Saya tidak mau. Meskipun ketemu misalnya ya kan di restoran atau di warung gitu. Saya sudah bilang nggak mau, udah jerak. Ya, udah jerak. Ternyata kebaikan kita itu tidak disyukuri oleh orang lain ya. Terus malah mau mencelakai gitu loh. Kayak gitu. Mohon maaf saya mau nanya apa artinya asokor bain dek sekobasa. Artinya asokor itu bersyukur. Bain itu saja. Jadi asokor bain itu bersyukur saja. Dek itu ke. Sakobasa itu ke Tuhan. Jadi bersyukur saja ke Tuhan. Itu artinya. Ya. Bentar lagi saya ngerti ini bahasa Madura. Iya, makanya sering-sering di komal aku biar tahu bahasa Madura. Apalagi di komal aku tuh ada Imron orang Madura, Fadil orang Madura. Wow, tempatnya Madura Channel guys. Amin, amin, amin. Haleluya Bapak Simbolon.